para penyembahan berhala. Dan ketika mereka mendengarkan Paulus, mereka merasa kehilangan pekerjaan, kehilangan bisa perusahaannya menjadi bangkrut. Tetapi kesana pun juga Paulus menempatkan Timoteus untuk apa? Menjaga jemaat dalam menghadapi penyesatan. Ya. Nah, disinilah kita, kalau kita bawa dalam zaman kita sekarang ini, mungkin sesuatu yang berbeda. Tetapi bukan berarti lebih mudah. Justru bagi kita sekarang ini, zaman modern ini lebih berbahaya. Kenapa? Perkembangan zaman yang semakin modern saat ini mau tidak mau membawa dampak bagi gereja, membawa dampak bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gembala-gembala, baik secara positif maupun secara negatif. Positifnya, para hamba-hamba Tuhan lebih mudah untuk belajar akan firman Tuhan, memperdalam ilmunya, memperdalam pengetahuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, maupun dia dengan masuk ruang kampus ataupun dengan off kampus, dia bisa, atau dia belajar sendiri yang kita sebut dengan otodidak. Tetapi sesungguhnya bisa belajar dari seluruh ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan iman Kristiani. Tetapi dampak negatifnya adalah penyesatan akan semakin masif. Akhir-akhir ini kita mendengar ada Kristen progresif yang mengatakan bahwa ada keselamatan lain di luar daripada Yesus. Seorang yang baik kelakuannya, bisa saja dikatakan dia percaya bahwa ini tidak mungkin Tuhan akan membuat dia masuk neraka. Tetapi dalam Alkitab kita sangat jelas, kebaikan, kesalehan manusia itu, amal manusia itu seperti kain kotor. Berarti kebaikan manusia, amal manusia, kecerdasan manusia tidak bisa menyelamatkan. Nah, bagaimana apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timoteus dalam menghadapi pelajaran sesat? Bagaimana kita sebagai seorang hamba Tuhan menyangkal pengajaran sesat yang saat ini ada, yang sudah beredar ke dalam dunia? Saya mengajak kita untuk merenungkan bersama daripada pesan-pesan Paulus yang terdapat dalam 1 Timoteus pasal 4 ini, bahwa yang perlu kita lihat, selain daripada perkembangan zaman, selain daripada terlebih kita di Bali, terlebih media sosial yang banyak, kalau jemaat yang kita layani, kalau kita sendiri tidak kuat, tidak memahami dasar-dasar iman Kristiani, pasti bisa juga menyesatkan. Nah, saya beberapa waktu yang lalu bertanya-tanya, mengapa seorang sarjana teologi, seorang master teologi, bahkan doktor teologi bisa menyangkal imannya kepada Yesus. Bahkan bukan hanya menyangkal, justru sekarang menyerah. Tetapi kita tidak perlu bisa. Alkitab sudah mengajarkan apa yang kita baca tadi pada hari terakhir. Akan ada orang yang murtad, berarti yang sebelumnya dia mengawarkan iman yang sungguh-sungguh, tapi di kemudian hari bahwa dia murtad dikatakan mengikuti apa? Mengikuti dongeng, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Disinilah kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala yang ditempatkan oleh Tuhan, yang ditempatkan, yang dipercayakan oleh sinode-sinode kita, supaya kita ada tahapan-tahapan yang diberikan oleh Paulus. Dikatakan apa? Tugas daripada seorang gembala sama seperti Timoteus yang ditempatkan untuk menggembalakan umat Tuhan di Efesus. Yang pertama dikatakan apa? Kita melihat di sini di ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingat hal-hal itu, mengingat hal yang di atas, kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Yang pertama, kalau kita bisa menyangkal atau kita mampu menyangkal daripada kita adalah diawali dengan dari diri kita sendiri, menjadi seorang pelayan Tuhan yang benar dan yang baik. Tanpa kita menjadi seorang pelayan Tuhan, saya rasa akan mudah disesatkan, dan tersesat. Kalau hanya sebagai seorang hamba uang, hanya pengejarannya dia melayani, kepada profit dia melayani, kepada gaji dia melayani karena uang, saya rasa ini akan mudah oleh-oleh, tidak tetap pendiriannya. Tetapi kalau dia didasarkan kepada seorang hamba Tuhan yang benar, berarti pengabdiannya, tujuannya hidupnya
ditujukan, diarahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan senantiasa fokusnya kepada Tuhan, saya percaya akan sulit tersesat. Dan dia juga pengajarannya akan mengajarkan hal yang benar. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara seorang hamba Tuhan dan seorang pendeta, seorang gembala bisa menyangkal pengajaran sesat dengan dia menguasai asas-asas pokok daripada iman kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa selain melayani Yesus dengan baik, tapi dikatakan terdidik dalam soal-soal pokok iman. Terdidik artinya apa? Dia bisa menguasai pokok-pokok iman Kristiani. Sama seperti yang terjadi sekarang ini. Kenapa ada Kristen progresif yang mengatakan mempercayai meyakini bahwa ada keselamatan di luar daripada Yesus? Ya, kalau ada keselamatan di luar daripada Yesus, berarti ini bukan Kristen lagi. Karena asas pokok daripada Kristen adalah keselamatan itu hanya dalam asas pokok Kristen adalah ada Allah Tritunggal. Kalau tidak mengakui lagi Allah Tritunggal, berarti dia tidak orang Kristen lagi. Kalau ada keselamatan, bagaimana kita bisa menyangkal? Bagaimana kita tetap memelihara jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita? Kenapa kita tidak bisa membatasi apa yang bisa mereka tangkap di zaman modern ini? Apa yang bisa mereka baca? Kalau kita lihat YouTube penyesatan, bisa juga orang muda disesatkan. Bahkan kalau kita tidak kuat imannya, bisa kita terjerumus. Ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa di dunia ini mereka menikah secara rohani, ada suami rohani, ada istri rohani. Wah, ini bahaya. Padahal Alkitab kita sangat jelas mengatakan bahwa kita ini semua manusia di dunia ini adalah mempelai daripada Kristus, sedangkan mempelai laki-laki ini adalah Kristus. Tetapi ada yang mengajarkan mereka menikah secara rohani. Bagaimana kita mengajarkan hal itu? Apakah sesuai dengan Alkitab? Seorang hamba Tuhan bisa menyangkal dasar ketika dia menguasai asas pokok daripada iman Kristen. Yang ketiga adalah seorang hamba Tuhan bisa menyangkal dasar ketika dia adalah seorang yang terlatih. Di dalam tulisan ini dikatakan oleh Paulus, latihan badan ini terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Kita sebagai orang percaya, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, untuk kita bisa menyangkal pengajaran sesat yang semakin modern, yang semakin halus dan memakai Alkitab, berarti kita juga harus menjadi diri kita dalam menggali lebih dalam lagi kebenaran kita, di dalam menjalin hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita akan lemah. Kalau kita hanya memakai akal pikiran kita, manusia akan kalah jauh. Karena musuh penyesat, bapak daripada segala penyesatan itu adalah iblis. Dia lulusan surga. Sementara kita lulusan bumi, masih di bawah. Iblis lulusan dari surga. Kalau soal pengetahuan, dia jauh di atas kita. Tetapi kalau kita menjalin keintiman dengan Tuhan, melatih diri kita untuk tetap memperdalam firman Tuhan, maka kita akan terselamatkan, kita akan terhindar. Demikian juga jemaat yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan akan terhindar daripada kita. Kenapa? Ketika kita melatih diri kita, pasti kita juga mengajarkan kepada jemaat, mengajarkan yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Melatih tidak nyaman dengan dirinya. Orang yang nyaman dengan dirinya dengan hartanya, dia menjadi apa? Lupa diri. Dia lupa bahwa dia merasa terlalu kuat. Padahal firman Tuhan mengatakan, barang siapa merasa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Hati-hati dikatakan. Berarti kalau orang yang merasa kuat itu, yang sudah dokter bisa tidak tersesat? Bisa saja.
Kalau kita melihat ada kehidupan daripada para mualaf itu, apa yang terjadi? Ada beberapa, adalah latar belakangnya dokter teologi. Sekarang mereka menyusun strategi bagaimana menyerang iman Kristiani. Kalau kita tidak melatih diri kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita nanti akan terus. Kalau suatu ilmu pengetahuan, teologi mungkin bisa mereka lebih hebat daripada kita. Mungkin beberapa dulu mereka mengajar kita. Tetapi sekarang menyangkal iman kita. Apa yang bisa kita perbuat kepada mereka? Kita melatih diri kita jalan iman dengan Tuhan. Melatih diri kita untuk pengetahuan kita sendiri. Melatih diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Melatih diri kita untuk senantiasa mengajarkan kepada jemaat firman Tuhan dengan benar. Melatih diri kita untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia membedakan atau karunia membedakan, mengetahui, wah ini di dalam orang ini sekalipun dia pintar, tapi kita tahu dia bukan orang yang pintar. Kenapa? Penyesatan pertama kita lihat di dalam Kejadian. Apa yang dikatakan? Diawali dari firman Tuhan. Tentulah Allah berfirman, bukan? Mempertanyakan firman Tuhan kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi apa yang dijawab? Oh enggak, buah pengetahuan yang baik dan yang buruk tidak boleh. Lalu dari situlah mereka komunikasi, mempertanyakan firman Tuhan, menguji firman Tuhan itu bagus. Tapi kalau sudah mempertanyakan, itu sesuatu yang benar. Dan cara iblis juga kepada menghadapi Tuhan Yesus, dia juga memakai firman Tuhan. Nah, kalau penyesat datang dengan hidup yang senantiasa kita bertolak belakang dengan iman kita, ya mudah saja kita langsung menyangkalnya atau menolaknya. Tetapi kalau ada seseorang yang datang, penyesat itu memakai firman Tuhan, iblis datang memakai firman Tuhan, manusia yang pertama Adam dan Hawa tersesat. Adam yang kedua, lalu dia berhasil, yaitu Tuhan Yesus. Dan inilah yang perlu kita terangkan. Bagaimana tuh bisa lolos dari penyesatan, yaitu Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Ini kita terangkan. Bagaimana dengan melatih diri kita? Kita lihat dalam Alkitab dikatakan Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana dia melatih. Dengan berdoa sebelum orang lain sih dia sudah berhubungan dengan Bapaknya. Nah, teladan ini walaupun dia Tuhan, tetapi dalam kemanusiaannya dia memberikan suatu teladan bagi kita bahwa dia senantiasa setiap pagi sebelum memulai pelayanannya dia masuk ruang kudus dengan berhubungan dengan Bapaknya. Ini juga yang perlu kita renungkan bersama-sama supaya kita sebagai pembantu yang akan menggembalakan jemaat yang sudah percayakan, kita harus punya komunikasi yang intim, menjalin hubungan dalam hati kita. Lalu selanjutnya harus mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat, kepada orang-orang yang Tuhan percayakan dengan benar. Kenapa? Ada pengajaran-pengajaran. Paulus mengingatkan, ada rupa-rupa, ada banyak pengajaran. Bahkan Petrus juga mengingatkan kita supaya apa? Mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Karena ada pengajaran-pengajaran lain yang hanya apa? Mencari keuntungan. Yang hanya apa? Hanya enak didengar oleh manusia. Mereka memanggil guru-guru untuk mengajarkan mereka apa yang mereka sukai, apa yang mereka senangi, bukan apa yang disukai oleh Tuhan, bukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi apa yang mereka inginkan. Ini berbahaya memakai firman Tuhan sebagai alat untuk menyenangkan manusia, bukan alat untuk menyenangkan Tuhan. Tapi bagi kita sebagai seorang hamba Tuhan yang benar, yang paling awal harus menjadi hamba Tuhan yang benar dan yang baik. Kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Yang berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada manusia. Yang berfokus kepada pengabdian kepada Tuhan, bukan yang berfokus kepada profit. Ada orang-orang yang pengejaran kepada apa? Profit. Hamba Tuhan kalau gajinya tidak cukup, dia lakukan segala cara bagaimana
Secara manusia bisa saja dipandang itu benar, tetapi belum tentu benar. Belum bisa baik. Karena saya punya istri, saya punya anak-anak, bagaimana menghidupi mereka? Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa kita tidak bisa terlalu pusing dengan soal-soal kehidupan kita. Karena Allah tahu, kalau kita melayani Tuhan, pasti juga Dia akan memelihara kita. Amin. Caranya Tuhan memberkati kita tidak selalu sama dengan jalan pikiran kita. Apa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, bisa Tuhan pakai sebagai cara untuk memberkati kita. Kita ingat perkataan daripada Yosafat ketika menghadapi musuh. Bapaknya dengan 600 orang sudah mengalami ketakutan. Tetapi Yosafat berkata, bagi Tuhan tidak sukar menolong kita, apakah dengan banyak atau sedikit orang. Justru mereka menghadapi musuh mereka itu menunjukkan diri ini kami. Nah, kalau mereka berkata nanti, datanglah kemari, maka Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Luar biasa. Cara manusia tidak selalu baik, tetapi cara Tuhan sudah pasti benar dan baik bagi setiap kita. Dan mari saya melihat kita semua sebagai hamba Tuhan untuk mereka senantiasa mengandalkan, meminta petunjuk dengan caranya. Yang saya katakan tadi, dengan melatih memperdalam iman kita kepada Tuhan, melatih diri kita untuk bisa membagi, mengajarkan kepada jemaat kita, menguatkan mereka dalam menghadapi. Dan juga kita sebagai hamba Tuhan tidak perlu menutup diri, tetapi kita harus bisa mengabaikan diri. Kita tidak bisa hanya tinggal dalam kekudusan menutup diri tentang informasi luar, karena penyesatan itu datangnya dari luar. Tetapi kita bisa melihat, memantau, dan juga jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita bagaimana kita patuh secara rohani. Supaya apa? Jangan sampai kehilangan iman mereka. Jangan sampai iman mereka menjadi gugur. Karena apa? Beberapa orang iman Kristen gugur, mereka menjadi murka daripada Tuhan. Bukan hanya sekedar murka, justru mereka menyerah. Kalau kita lihat konten YouTube yang menyerang iman Kristen itu lebih banyak. Tetapi kita juga bersyukur beberapa orang dari apologet Kristen sebagai mempertahankan, membela iman mereka, iman kita yang benar, untuk menyangkal daripada segala bentuk pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dari konten-konten atau dari YouTube, dari media sosial. Walaupun mungkin melalui itu sudah ada orang yang sudah tersesat jalannya atau pikirannya. Kenapa? Penyesatan yang pertama diserang adalah pikiran manusia. Salah satu letak kelemahan manusia dalam pikiran dan perasaan. Ini juga oleh yang diserang oleh iblis itu menyesatkan Adam dan Hawa tersesat dalam pikirannya dan juga mengajak suaminya yang bersama dengan dia. Ada yang menyesat sama seperti orang-orang yang sudah bertobat di dalam kisah para rasul. Mereka menyangka bahwa kuasa Tuhan bisa dibeli dengan uang. Ketika dia berbicara kepada Petrus, dia menawarkan sejumlah uang untuk menerima kuasa. Tetapi oleh pengurapan Roh Kudus, dengan tegas para rasul itu berkata, celakalah engkau dengan uang, karena engkau menyangka bahwa engkau bisa membeli kasih karunia Tuhan dengannya. Tapi kemudian dia bertobat, berdoa untuk aku. Bapak Ibu, kalau pada saat itu pengajaran rasul itu tidak keras terhadap orang yang seperti itu, bisa saja dia tersesat dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Beberapa perenungan ini Bapak Ibu perlu menjadi perenungan kita yang utama. Karena memang kemurtatan itu, penyesatan itu akan terjadi. Alkitab baik di dalam Timotius ini juga yang kita baca, baik juga di dalam Wahyu yang bisa kita baca, memang di akhir zaman ini harus terjadi penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyesatkan dan juga orang yang tersesat.